Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada buku yang paling terkenal, paling banyak diminati, kecuali kitab suci. Silakan Anda membuat penelitian berapa banyak orang yang membaca kitab suci. Pasti lebih banyak daripada buku yang lain. Silakan Anda, Bapak Ibu, membuat penelitian berapa banyak, berapa edisi kitab suci telah diterbitkan. Tidak ada buku yang bisa mengalahkannya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membuat penelitian buku mana yang paling banyak diterbitkan dalam berbagai versi bahasa. Sampai bahasa daerah pun hanya ada di dalam kitab suci. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari, kitab suci menjadi sebuah kitab buku yang penting. Dan bacaan-bacaan kitab suci hari ini menunjukkan kepada kita di mana letak pentingnya kitab suci itu. Oleh Yesus dalam Injil dikatakan, kitab suci menjadi kitab kehidupan. Kitab suci tidak hanya menjadi sebuah kata-kata yang mati, huruf-huruf yang mati, kalimat-kalimat yang mati, tetapi kitab suci dalam diri Yesus menjadi kitab kehidupan. Kata-kata Yesus yang kita dengarkan tadi, bagian terakhir dari Injil, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Nas yang dimaksud adalah nas yang dibaca oleh Yesus dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang ada dalam teks Nabi Yesaya itu menjadi hidup dalam diri Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesaya dihidupkan, dihidupi, dan dikonkretkan lewat tindakan dan pengajaran Yesus. Kita membaca, kita mendengar, orang-orang banyak yang hadir mendengar Yesus menyaksikan bagaimana Ia memberitakan kabar baik. Bagaimana Ia menyembuhkan orang-orang sakit. Bagaimana Ia memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Bagaimana Ia membebaskan orang-orang yang tertindas dan terbelenggu oleh roh-roh jahat. Saudara-saudari, kitab suci, kata-kata itu menjadi hidup dalam diri Yesus Kristus. Dan karena itulah kita boleh berani mengatakan, kitab suci mengandung roh, kehidupan, dan kebenaran. Tadi dalam refrein Mazmur Tanggapan kita menyanyi dengan sangat baik, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Maka inspirasinya untuk kita, ibu bapak saudara-saudari adalah sejauh mana sebagai pengikut Kristus
kita menempatkan sabda Allah, menempatkan kitab suci sebagai pegangan kita di dalam seluruh kehidupan. Menjadi sumber informasi, menjadi sumber nasihat, menjadi sumber motivasi, menjadi sumber peneguhan, menjadi sumber kekuatan ketika kita mengalami kejatuhan. Seperti yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, orang-orang Israel setelah pembuangan di Babilonia, mereka kembali ke kampung halamannya. Tidak punya lagi bait Allah, tempat mereka biasa beribadat dan mempersembahkan kurban. Tetapi ibadat mereka sekarang beralih menjadi ibadat Taurat. Kita mendengar tadi dalam bacaan pertama bagaimana Imam Esra mengambil kitab Taurat dan membacakannya kepada seluruh bangsa Israel. Dan oleh Nabi Esra, oleh Imam Esra dikatakan, bersukacitalah karena Taurat inilah yang menjadi sumber pegangan kita yang baru. Ibu bapa, saudara-saudari, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, mudah-mudahan kita menempatkan kitab suci sebagai pegangan dalam seluruh hidup kita. Dan tidak hanya kita baca, tidak hanya kita renungkan, tetapi juga kita konkretkan, kita hidupkan di dalam tindakan yang nyata. Kata-kata yang kita baca, kata-kata yang kita hafal, kata-kata yang kita renungkan, mari kita hidupkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan menarik, kita diberi karunia roh. Roh Tuhan juga diberikan kepada kita. Roh Kudus juga dianugerahkan kepada kita seperti Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Melalui pembaptisan, Anda dan saya menerima roh yang sama. Maka mestinya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, saya tidak mempunyai kemampuan menghidupkan sabda Allah. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk membuat hidup kitab suci yang saya baca. Kepada kita bersama diberi karunia Roh Kudus. Semoga demikian.